Selamat hari Minggu saudara. Berjumpa kembali dalam ibadah online MDC Jakarta, Minggu 26 April 2020. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak dengan tema Harnessing Your Tongue, mengendalikan lidah Anda. Ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dengan cara memuji dan menyembah Tuhan, mendengar dan mencatat firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. The splendor of a King, clothed in majesty. Clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above every name, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus, you're the name above every name. Oh, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great
with me how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya Engkau, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami memuji. Segenap jiwaku memuji-Mu. Engkau besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar.
yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kami yakin kemenangan terjadi di hidup kami, Tuhan. Oh, kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa beribadah hari ini. Tiba waktunya kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menangkap, mengerti, memahami, bahkan dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap kata-kata firman yang akan hamba-Mu sampaikan, sehingga semuanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema besar dari gereja kita sepanjang tahun 2020 ini adalah level up, diambil dari 2 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan sedikit. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri selanjutnya kita bacakan. Nah saudara, bahwa ternyata kita diminta Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam iman yang dewasa di dalam Tuhan. Nah karena itu jangan berhenti hanya sampai di iman, tapi tambahkanlah once at a time, yaitu pada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah bulan ini kita bicara tentang penguasaan diri. Hal-hal apa sajakah yang perlu kita kuasai dari diri kita? Salah satunya yang paling penting menurut saya adalah lidah kita. Ada satu fenomena yang luar biasa yang terjadi di saat lockdown itu terjadi di Wuhan, di Cina saudara. Yaitu bahwa Bloomberg Business Week menuliskan bahwa selama lockdown itu terjadi sekitar 2 bulan, ternyata ada sesuatu yang meningkat dengan tajam, ada fenomena yang meningkat tajam terjadi di Cina. Yaitu dalam satu kota ada sekitar 300 pengajuan perceraian yang diajukan. Dan dikatakan di situ konfliknya adalah masalah-masalah kecil. Tetapi akibat konflik itu memanas, nggak tahan, ternyata lockdown membuat 2 pribadi yang telah mempersatukan diri dalam pernikahan nggak kuat, nggak tahan. Bersama-sama dalam waktu yang panjang ternyata membuat mereka nggak kuat. Saya jadi ingat, saya pernah mencatat bahwa Gottman and Silver tahun 2000 pernah menuliskan ada 4 pola komunikasi yang negatif yang apabila dilakukan maka 94% pernikahan akan berujung kepada perceraian. Dan dikatakan apabila 4 hal ini dilakukan secara konsisten selama 7 tahun, maka dipastikan 94% pernikahan akan mengalami perceraian. 4 pola komunikasi yang negatif itu antara lain, yang pertama kritik, yaitu kritik yang menyerang karakter dan generalisasi. Yang kedua adalah pola komunikasi penghinaan yang berupa sarkasme atau merendahkan. Yang ketiga adalah pola komunikasi yang defensif, yang gak mau mengambil tanggung jawab, selalu ingin menang, defensif saudara. Dan yang keempat adalah pola komunikasi yang mendiamkan, yang apabila ada konflik,
bawaannya diam dan tidak mau menyelesaikannya. Saudara, mungkin kita berkata, masa sih begitu aja masalah cuci piring, masalah pekerjaan rumah tangga, masalah ngurus anak begitu aja bisa bercerai. Saudara, inilah yang istilah orang bule berkata, the straw that broke the camel's back. Yaitu jerami yang bisa mematahkan punggung unta. Bukan jeraminya yang mematahkan, tetapi ada beban yang telah ditumpuk terus di atas pundak unta, sehingga akhirnya pemicunya satu aja, jerami jatuh di atas pundaknya, itu mematahkannya. So bukan hanya karena satu jerami, tetapi akibat jerami yang ditumpuk sekian lamanya, dan akhirnya meledak dan menjadi perceraian. Saudara, fakta mencatat juga, saya mencatat, bahwa lidah atau perkataan ini bisa membunuh, saudara. 2 Juni 2017, Kompas Surakarta berkata ada anak bunuh diri pakai kain gendongan karena sakit hati. Walaupun lulus, nilainya dijelek, jadi diejekin sama temannya. Bunuh diri. 1 Agustus 2017, Detik Bangkinang Riau berkata ada Elva Lestari, siswa kelas 10, bunuh diri ke sungai hanya karena ejekan teman-temannya yang berkata bahwa bapaknya orang gila. 16 April 2017 di Tribun Lampung ada gadis juara 2 di kelasnya. Dia bunuh diri. Kenapa? Karena ternyata malam sebelum pembagian raport, dia bertanya kepada papanya, ini anak jenius dan selalu juara 1 biasanya. Dia tanya, "Pa, kalau besok saya bagi raport nggak juara 1, papa gimana?" Dan dengan sederhana papanya menjawab, "Kalau kamu nggak juara 1 besok, kamu bukan anak papa." Dan sialnya, besoknya di saat bagi raport, dia dapat juara 2. Dan dia nggak berani pulang ke rumah, kecewa, merasa tertolak oleh papanya. Dia mati bunuh diri. So, saudara, tidak terhitung berapa banyak pernikahan yang hancur, persahabatan yang rusak, bahkan ada orang yang rusak masa depan dan cita-citanya, bahkan masuk penjara hanya karena perkataan yang mungkin kita lalai untuk kendalikan. Tetapi bukan hanya mematikan. Saya mencatat juga ada fakta-fakta bagaimana lidah itu bisa menghidupkan, menggerakkan, membangkitkan semangat. Pidato Martin Luther King yang berkata, "I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character." Saat itu dia berkata di tengah-tengah adanya perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih, dia berkata, "Aku bermimpi bahwa suatu saat anakku nanti tidak akan dinilai dari warna kulitnya, tetapi dari kualitas karakternya." Dan itu menggerakkan revolusi yang besar terjadi di Amerika. Dan saudara, Kennedy suatu kali untuk membangkitkan bangsa Amerika, dia berkata, "Jangan tanya kepada bangsamu apa yang bisa dia berikan kepadamu, tapi tanya pada dirimu, apa yang bisa kau berikan kepada bangsamu." Itu menggerakkan orang Amerika sampai akhirnya mereka bikin terobosan sehingga mereka bisa sampai ke bulan saat itu. Soekarno, di tengah-tengah pendidikan orang Indonesia yang begitu rendah, baru lepas dari penjajahan, dia mengeluarkan statement, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Karena kalau engkau jatuh, paling tidak engkau akan jatuh dan tidur bersama dengan bintang-bintang." Saudara, itu membuat orang Indonesia bangkit semangatnya untuk membangun negeri. Satu kalimat bisa mengubah hidup orang. Saya ingat banget juga salah satunya yang paling kerennya ini, yaitu istri saya. Waktu saya melamar dia, satu kalimatnya membuat hidup saya berubah dan punya tujuan yang jauh lebih luar biasa. Yaitu saat dia bilang, "Yes, I do." Waktu saya melamar dia. Saudara, ternyata satu kalimat bisa powerful sekali. Benarlah Amsal 18 ayat 21 berkata seperti ini. "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya." So, saudara, kita dalam kondisi lockdown nih hari ini. Pasti banyak gesekan, banyak komunikasi yang negatif yang telah kita lakukan dengan pasangan dan orang-orang terdekat kita. So, salam kiri kanannya. Kalau beribadah bersama, siapa tahu dia ada niat bunuh diri karena komunikasi negatif saudara. Just kidding, saudara. Oke, saudara, use your word to activate people. Not just to communicate. Tuhan menggunakan perkataan, pertama kali fungsi perkataan digunakan bukan untuk berkomunikasi, saudara, tetapi untuk menciptakan.
Menciptakan dari yang tidak ada jadi ada, dari gelap jadi terang, yang ketidakteraturan menjadi keteraturan, saudara. Itu yang dilakukan Tuhan. So, mari kita lihat sama-sama. Ada satu perikop dalam surat Yakobus tentang pentingnya perkataan. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 12. Kita akan coba telaah sama-sama firman Tuhan ini. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus mengatakan bahwa ukuran kesempurnaan seseorang adalah dari perkataannya. Apabila perkataannya sempurna, berarti orang itu sempurna. Tentu saja saudara harus memilah arti kata sempurna. Arti kata sempurna ini adalah teleios, yang artinya bukan tanpa cacat celah, tetapi lebih tepatnya adalah dewasa. Jadi kedewasaan seseorang ditentukan dari penggunaan perkataan yang digunakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita lihat sama-sama. Kenapa kita perlu menguasai lidah atau perkataan kita? Selanjutnya Yakobus berkata di ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kenapa kata-kata penting? Yang pertama, karena kata-kata kita mengendalikan hidup kita. Lidah kita mengendalikan hidup kita. Sama seperti kemudi dari sebuah kapal yang mengendalikan seluruh kapal. Demikian juga lidah mengendalikan seluruh hidup kita. Selanjutnya ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodahi seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Hal yang kedua, kenapa kita perlu menjaga lidah kita? Karena ternyata lidah dapat menghancurkan apa yang sudah dibangun. Digambarkan sebagai api kecil yang bisa membakar seluruh hutan, saudara. Kita lihat yang ketiga, ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakannya menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ternyata yang ketiga kenapa lidah atau kata-kata itu penting. Karena kata-kata kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Saudara, nggak kebetulan di saat kita berobat ke rumah sakit, dokter biasanya ngecek kondisi mulut kita atau lidah kita untuk menentukan, untuk mendiagnosa kesehatan dari seluruh tubuh kita. Bila hatimu baik, baik pula perkataanmu. Bila hatimu pahit, pahit juga perkataan kita. Bila hati kita terluka, hidup kita terluka, maka perkataan kita akan cenderung melukai orang lain. Saudara, penting sekali lidah kita. Itu adalah sesuatu yang bisa mengendalikan hidup kita, yang bisa merusak apa yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Dan lidah juga menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. So, be careful. Amsal 26 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini. Ini ayat lumayan straight to the point. Dia berkata seperti ini. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikian orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Seringkali kita berkata, aku nggak begitu, nggak bermaksud. Aku cuman bercanda.
Atau sering yang kita dengar kata-kata seperti ini. Bahwa, hai, aku kata-kataku doang yang kasar, tetapi hatiku sebenarnya lembut. Saudara, kita nggak bisa seperti itu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Bahwa seperti orang gila menembakkan panah api sembarangan, demikian orang yang memperdaya atau bergurau dengan sesamanya, merendahkan sesamanya, menipu sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Suatu kali ada kisah yang ya saya rasa ini sebuah intermezzo, saudara. Di rumah sakit yang sudah penuh, dokternya ingin mengeluarkan beberapa orang yang sudah dianggap agak sedikit sembuh. So dia panggil satu persatu ke ruang praktek dokter orang sakit jiwa itu. Satu persatu datang. Orang sakit jiwa pertama datang menghadap kepada dokter dan berkata, siap Pak Dokter, siap dites. Oke, kalau kamu bisa jawab, kata dokter, berarti kamu udah sembuh, boleh pulang. Oke, dia bilang, coba tunjukkan mana telinga. Dengan cepat orang sakit jiwa yang pertama berkata, ini Pak. Langsung dokternya berkata, belum sembuh kamu. Pulang, balik sana ke kamar. Lalu akhirnya orang-orang di luar udah nunggu. Kasih tahu dong. Bocoran, pertanyaannya apa? Nggak bisa, susah. Aku aja nggak bisa, apalagi kalian, kata si sakit jiwa. Orang sakit jiwa yang kedua datang, dites sama dokternya, tunjukkan mana mata. Ini Pak. Langsung dokternya berkata, udah kamu masih sakit, kembali ke kamarmu. Orang-orang nanya lagi di luar, kasih tahu dong rahasianya. Aduh susah bener, susah. Kalian nggak bisa jawab, aku aja nggak bisa. Orang ketiga, keempat, satu persatu ditanyain, kagak ada yang bisa jawab. Gak ada yang bisa, sampai dokternya pusing sendiri dan berkata, sia-sia ini aku obatin nih semua orang sakit jiwa. Kagak ada yang bener, kagak ada yang sembuh. Sampai akhirnya datang pasien terakhir, lebih tenang dikit pembawaannya. Dia berkata seperti ini, kalau kamu bisa jawab, ogah-ogahan nih dokternya, ngira bahwa ini sama aja kayak yang lain nih. Kalau kamu bisa jawab, kamu sembuh. Oke Pak, katanya. Tunjukkan mana telinga. Telinga ya, dia berpikir dulu, lalu pegang kupingnya. Ini Pak, dokternya kaget. Pertama kali yang benar, hebat kamu. Tapi jangan-jangan kebetulan. Coba lagi yang lain ya. Oke, mana mata? Mata, ini Pak. Duh, benar. Bisa lebih cepat lagi nggak? Saya akan mencoba mengusahakannya Pak. Waduh, teratur banget nih kata-katanya. Lalu habis itu dia katakan, mana pundak? Pundak, ini Pak. Lutut, lutut ini Pak. Kalau kaki, kaki ini Pak. Dokternya langsung bangkit bersemangat. Dia salamin, selamat kamu sembuh. Dokternya juga puas, artinya gak sia-sia pengobatannya selama ini. Kamu pulang packing barang. Lalu habis itu kamu bisa keluar dari rumah sakit ini segera. Dia packing keluar saudara, dia packing barang-barangnya. Teman-teman yang ngerubunin dan berkata, kasih tahu dong rahasianya, kasih tahu dong kok bisa kamu bisa jawab, kita kagak bisa jawab. Semuanya nanyain ngerubunin, karena dikerubunin dia panik, dia emosi saudara. Karena didesak teman-temannya, dia banting itu saudara, kopernya untuk dia mau pulang, dia banting berkata, makanya kalian semua bego sih. Kalau mikir pakai otak katanya. Saudara, ternyata orang gila ini pun belum sembuh. Tetapi saya mau katakan moral of the story. Orang gila aja kalau dia ngatur kata-katanya akan terlihat waras. Tetapi seringkali kita yang ngaku waras, seringkali nggak kontrol kata-kata kita di saat kita emosi. Sampai kita pun dianggap orang gila. Abraham Lincoln suatu kali berkata seperti ini. Lebih baik diam dan dikira bodoh daripada buka mulut dan terbukti emang benar bodoh. Saudara, kita harus jaga kata-kata kita. Karena ini sangat penting. Dan di momen-momen kita tahu bahwa kota dan bangsa kita lagi ngalamin satu pandemi bertubi-tubi. Ada banjir, ada ekonomi yang lagi lesu, lalu ada wabah. Baru kemarin dengar kabar beberapa waktu yang lalu ada gunung berapi yang meletus saudara. Saudara, kita lagi dalam kondisi sulit. Kita harus menjaga kata-kata kita. Suatu kali saya ngebaca kisah bagaimana Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Saya dulu mengira bahwa Sodom dan Gomora itu dihancurkan semata-mata hanya karena dosa-dosa orang Sodom dan Gomora.
Tetapi kalau saya pikir-pikir lagi, zaman sekarang banyak kota yang jauh lebih parah dosanya dari Sodom dan Gomora. Tapi kenapa nggak dikirim tuh api belerang? Dan akhirnya saya baca Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lalu Kejadian 19 ayat 12 sampai 13. Tuhan mengirim malaikatnya, lalu dua orang itu berkata seperti ini. Lalu kedua orang itu, malaikat Tuhan berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Perhatikan, kenapa dimusnahkan tempat itu? Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan memutus kami untuk memusnahkannya. Alkitab berkata bahwa Tuhan memusnahkan kota itu karena banyak keluh kesah orang. Pertanyaan saya saudara, kalau ada kejahatan di satu tempat, yang berkeluh kesah, yang protes, yang gak terima, orang jahat atau orang baik? Tentu orang baik. Orang jahat tentu senang kalau lagi banyak kejahatan. Artinya ya profesinya lagi digemari. Tetapi saudara, apabila ada kejahatan di suatu tempat, pasti yang protes, yang menggerutu, yang berkeluh kesah adalah orang-orang baik. So saat itu Tuhan memperhitungkan keluh kesah orang-orang baik, orang-orang benar di situ. Dan dengan kata lain saya mau katakan, Sodom dan Gomora dihancurkan oleh keluh kesah orang-orang yang benar di kota itu. So saudara, jangan sering banget, jangan-jangan rusaknya atau kacaunya kota kita. Banyaknya hal-hal yang gak beres, yang gak bener di kota kita ini. Akibat kata-kata kita, penghakiman kita, yang tidak kita jaga, keluh kesah kita. Karena kata-kata orang yang gak kenal Tuhan gak diperhitungkan sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kuasa di perkataan orang-orang percaya. Saudara mau lihat ayatnya? Dalam Bilangan 14 ayat 27 dikatakan seperti ini. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut, berkeluh kesah kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan mendengar seruan umatnya. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan berkata, kasih perjanjian sama umatnya, seperti apa yang kau katakan kepadaku, demikian yang akan kulakukan kepadamu. So saudara, mari kita usahakan kesejahteraan kota kita. Waktunya memang lagi sulit, masa-masa ini memang lagi susah saudara. Tetapi jangan tambah susah. Jangan buat tambah susah dengan keluhan kita, dengan penghakiman, dengan kutuk kita, saudara. Tetapi dengan blessing, berkat. Saudara, ada 3 jenis orang yang saya tahu. Yang pertama namanya orang skeptis. Orang skeptis selalu memperkatakan apa yang dia takutkan. Bawaannya takut, khawatir terus. Aduh, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Aduh, hancur deh, kacau deh semua. Itu orang skeptis, saudara. Tipe yang kedua agak lebih bagus sedikit, namanya orang logis. Orang skeptis memperkatakan apa yang dia takutkan, orang logis memperkatakan apa yang sedang dia lihat. Logis sih, tetapi saya ingat 2 Korintus 5 ayat 7 berkata bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang percaya itu hidup bukan karena apa yang dia lihat, tapi karena apa yang dia percayai. Karena itu ada tipe orang yang ketiga. Orang skeptis memperkatakan apa yang dia takutkan. Orang logis memperkatakan apa yang dia lihat. Yang ketiga saya sebut orang pistis. Pistis itu artinya iman, beriman. Orang beriman atau orang percaya memperkatakan apa yang ingin dia lihat. Saudara, gak butuh iman untuk memperkatakan apa yang sedang kita lihat. Kenyataan sih, tetapi dibutuhkan iman untuk memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Kalau ada ibu-ibu yang suaminya pulang mabok, jam 3 pagi baru nyampe rumah, ada lipstik, noda lipstik di bajunya, lalu ada bau alkohol. Apa yang saudara ibu-ibu katakan?
Biasanya orang akan cenderung memperkatakan apa yang dia lihat. Dasar suami pemabuk. Dasar suami yang gak bisa diandalkan. Engkau memperkatakan apa yang sedang kau lihat. Tuhan berkata, kita memperkatakan apa yang ingin kita lihat, yang kita percayai, saudara. Harusnya langsung. Saya menyarankan dekatkan wajahmu kepada wajah suamimu. Dan berkata, walaupun udah emosi nih. Tetapi hidup mami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lalu siapkan air hangat ya, jangan air panas, nanti melepuh. Biar dia bisa istirahat. Dan untuk rileks sebentar saudara. Saudara, kita memperkatakan apa yang kita lihat. Kalau ada anak-anak yang datang, nilainya jelek, kebakaran, nilai rapotnya. Nilainya 453, 23, 41. Semua nilainya kayak gitu. Engkau langsung berkata melihat nilai anak itu ini. Nilai sekolah, nilai raport, apa nomor telepon Jakarta Selatan nih. Saudara langsung berkata keluar memperkatakan apa yang sedang kau lihat. Dasar anak bego. Saudara, jadilah yang kau dapatkan. Tapi dekatkan wajahmu ke wajahnya, katakan, sebab hidup mami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mami percaya kamu anak pinter, tetapi gaya hidupmu yang kurang baik sekarang. Oke, ayo masuk ke rumah, PlayStation disimpan selama 3 bulan. Kita sama-sama belajar, kamu orang pintar. Saudara, di saat kita memperkatakan apa yang ingin kita lihat, kita menjadi orang-orang percaya. Karena firman Tuhan katakan 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. So saudara, saat ini berhati-hati dengan perkataan kita. Apapun kondisi perkataan kita nggak bisa menyalahkan budaya. Maklum Pak, saya orang Batak. Saudara, nada boleh keras, tetapi konten kata-kata atau materi kata-kata seringkali saudara, seringkali itu yang tidak kita perhatikan di saat kita emosi. Setiap kali kita mau berkata-kata, cek 3 hal ini. Apakah perkataan kita menghormati? Kita menghormati sekalipun orang gak menghormati kita, saudara. Ada seorang yang berkata seperti ini, treat everyone with kindness and respect, even those who are rude to you, not because they are nice, but because you are. Hormati seseorang bukan karena dia layak dihormati, tetapi karena engkau adalah orang terhormat atau orang baik, memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua, cek apakah perkataan kita itu sedang membangun enggak di hari-hari ini. Untuk datang kepada Tuhan aja, Mazmur 100 ayat 4 dikatakan seperti 44, Mazmur 100 ayat 44 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. So masuk gerbang menghadap Tuhan aja harus diawali dengan puji-pujian. So sebelum kita kritik orang, sebelum kita ngomong, selalu pastikan mulai dengan pujian. Sesuatu yang ngebangun. Tidak ada orang yang gak senang dipuji, saudara. Mereka senang dipuji. So, pastikan kata-kata kita membangun. Yang ketiga, apakah kata-kata kita menyatakan empati atau menyatakan bahwa kita memahami apa yang sedang dialami. Roma 12 ayat 15-16 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saya pernah ngalamin pengalaman ini, saudara, dengan istri saya. Suatu kali, ya begitu. Saya nggak memahami latar belakang dia melakukan sesuatu. Waktu itu kami lagi pacaran, saya menitip buat dia, tolong ada anak yang mau pindah kota nih. Kita mau kasih oleh-oleh perpisahan buat dia, kenang-kenangan perpisahan. Tolong dong beliin karena aku lagi sibuk kerja. Saat itu dia dekat mall kantornya, lalu dia beliin. Setelah dia beliin, saudara, kami mau kasih, saya tanya merek apa tuh bajunya. Dia sebutkan satu merek, lalu saya langsung berkata, merek apa tuh? Hanya kata-kata begitu, saya anggap itu normal. Tapi ternyata dia begitu terluka dengan kata-kata itu. Karena itu seperti sangat merendahkan dan gak empati. Dia terdiam sekian lama dan akhirnya beberapa hari kemudian dia menjelaskan. Bahwa ternyata saat itu kondisi keuangannya lagi pas-pasan. Tetapi dia ingin tetap memberi kepada orang yang akan pergi pindah kota ini.
Dia beli duitnya dengan duit yang tersisa yang ada padanya. Dan merek yang dia beli juga ternyata bagus. Saya aja yang tidak tahu mereknya. Tetapi kata-kata saya yang tidak penuh empati, tidak penuh rasa terima kasih atas pengorbanan istri saya, membuat dia terluka, saudara. Dan saat itu katanya dia lumayan terluka dan saya minta maaf saat itu. So saudara, jangan bikin susah hidup kita dengan kata-kata yang tidak kita kontrol. Banyaklah kesusahan yang kita buat akibat kata-kata yang kita tidak jaga. So, bagaimana cara mengendalikan lidah? Saya langsung kepada akhir dari khotbah saya. Bagaimana cara mengendalikan lidah? Alkitab berkata dalam kitab Yakobus tadi, tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Karena dia begitu liar. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat manis sumbernya. Apabila kata-kata kita pahit, hal yang pertama kita bereskan adalah masuk kepada sumber dari perkataan itu. Bahwa segala kata-kata yang keluar dari mulut kita lahir dari perbendaharaan hati kita. Begitu manis perbendaharaannya, sumber kata-katanya, maka dari lidah kita pun manis. Saya menyarankan dua hal. Apabila kita ingin berubah dalam perkataan dan bikin hidup lebih baik di masa-masa sulit ini. Yang pertama, mintalah tolong kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Karena kita lemah, kita nggak bisa. Alkitab katakan kita nggak bisa menjinakkan lidah. Daud berkata dalam Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Kita mohon kepada Tuhan untuk senantiasa menjagai kita dari kata-kata yang bisa merusak atau menyengsarakan orang lain. Yang akhirnya bawa kita hidup susah sendiri, saudara. Yang kedua, setelah kita minta tolong kepada Tuhan, yang kedua adalah kita sucikan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara isi. Kalau hati kita udah terlalu kotor, isi dengan air yang murni, yaitu firman Tuhan. Sama seperti botol, kalau airnya murni mau digoncang gimana juga, yang tumpah itu ya air murni. Kalau dia air dalamnya kotor, digoncang gimana ya pasti yang keluar air kotor. Demikian juga hati kita. Kalau sudah banyak diisi oleh firman Tuhan, perkataan-perkataan yang murni dari Alkitab atau firman Tuhan, mau dalam goncangan apapun, hal pertama yang kita ucapkan adalah, apa saudara? Adalah hal-hal yang manis. Sama seperti Ayub dalam goncangan yang begitu besar. Tetapi karena hatinya penuh firman Tuhan yang keluar kata-kata seperti ini. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kalau saudara bertanya sama saya. Bagaimana caranya Pak untuk menyucikan hati? Saudara, bukan hanya dengan firman Tuhan. Tetapi hal pertama yang kita lakukan adalah untuk menerima sang firman itu. Yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah dalam hidup kita. Apakah saudara sudah pernah sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Tanpa kehadirannya dalam pribadi kita. Segala firman Tuhan hanya menjadi huruf-huruf yang mati. Yang akan menjadi dakwaan atau hukum Taurat buat kita. Tetapi bila firman itu telah kita terima dan tinggal dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, maka ayat-ayat firman Tuhan menjadi hidup. Dan kita melakukannya atas dasar kasih kepadanya. Karena dia adalah pribadi yang telah lebih dulu mengasihi kita dan mati buat kita di kayu salib. Saudara, di penghujung khotbah ini, saya mau menantang saudara. Untuk yang pertama, undang dia masuk dalam hidupmu. Terima dia dalam hatimu. Izinkan dia menjadi Tuhan dan Raja, pengendali seluruh tubuhmu. Persembahkan seluruh tubuhmu kepada dia. Lalu setelah itu, setiap hari dengan kerendahan hati minta tolong kepada dia untuk menjaga mulut dan lidah kita. Berjaga-jaga di pintu lidah kita sama seperti doa Daud. Dan yang ketiga, terus menerus isi sumber perkataan ini dengan sesuatu yang manis, yaitu firman Tuhan. Penuhi dengan firman Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, jangan penuhi hati kita hanya dengan fakta-fakta dari berita-berita yang sering kali negatif, sering kali menghabiskan energi kita. Tetapi penuhi dengan firman Tuhan yang menyegarkan, membangkitkan iman, dan memampukan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang juga akan memberi kehidupan bagi banyak orang. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah.
Apabila saudara suka menggemakannya, engkau akan makan buahnya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu pujian berikut, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Dan salah satu anggota tubuh yang paling ingin kami persembahkan kepada Tuhan, karena kami tidak mampu untuk menjinakkannya, kami tidak mampu untuk mengekangnya Tuhan, adalah lidah kami. Hari ini Tuhan, kami menyerahkannya kepada tangan Tuhan. Berjaga-jagalah di pintu mulut dan lidah kami, sehingga kata-kata kami bisa menghasilkan kehidupan bagi banyak orang. Apabila saudara seperti yang saya katakan tadi, belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pribadi yang akan membuat firman Tuhan itu menjadi begitu indah dan manis setiap kali engkau membacanya, sehingga dengan demikian bibirmu akan mengucapkan, akan mengeluarkan kata-kata yang indah juga dari firman yang kau baca setiap hari itu. Apabila engkau ingin mengundang pribadi itu, letakkan tangan kananmu di dadamu dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu. Aku mohon ampun untuk dosa-dosaku, terutama dosa perkataan yang telah banyak merusak hidupku dan merusak hidup orang lain. Hari ini aku bertobat dan aku mau mengundang Engkau, Sang Juru Selamat, Sang Firman yang hidup, untuk masuk dalam hatiku, tinggal dalam hidupku, menjadi Raja, Pemimpin tunggal, penuntun hidupku sampai selama-lamanya. Penuhilah hatiku dengan manis firman-Mu, sehingga kata-kataku mulai sekarang menjadi manis dan membawa kehidupan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan juga buat kita semua yang ada di rumah, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang mampu menggunakan lidah kita yang begitu powerful ini untuk hanya memuliakan nama Tuhan, hanya untuk membangun sesama kita, menunjukkan rasa hormat kepada sesama kita, dan menunjukkan empati kepada sesama kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah mengikuti ibadah online MDC Jakarta tentang pentingnya mengendalikan perkataan. Dan saat-saat ini adalah saat yang tepat untuk kita memperkatakan firman Tuhan untuk negara kita. Dalam ibadah online ini, saudara tetap dapat mengembalikan persembahan dengan cara transfer atau melalui online. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, kemudian berdoa untuk bangsa dan negara. Sebelum kita menerima berkat Tuhan atas kita semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat, kasih dan anugerah yang Kau berikan buat kami. Untuk itu, kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan ini. Dan marilah saudara kita bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Biar Pak Presiden dengan Wakil Presiden boleh mendapatkan hikmat untuk bangsa ini.
mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari segala masalah yang ada ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala apa yang telah terjadi sampai saat ini buat bangsa kami. Dan kami percaya bangsa ini akan mengalami kemenangan saatnya tiba nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan, marilah kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk dapat menerima berkat Tuhan. Arahkan hati kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari semuanya dari hari ini sampai dia datang kembali untuk kedua kalinya. Amin.